Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, Allah menyampaikan tentang sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menghadap kepada Allah. Dikatakan bahwa ketika seorang hamba kita datang ke mihrab kita, ke tempat ibadah kita, ke tempat komunikasi kita dengan Allah. Mihrab artinya tempat manusia itu menghadap, berlari menuju kepada Tuhannya. Di sana kita menghadapkan diri kita ke mihrab, tempat menghadapkan wajah kita tentang hakikat diri kita kepada Allah. Mihrab pelarian seorang hamba dari tempat yang begitu menakutkan baginya, yang bisa merusak dirinya, yang tidak menyenangkan baginya, menuju ke satu tempat yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Dengan sepenuhnya dia datang ke sana, itu mihrab. Anda menghadapkan seluruh diri Anda, wajah Anda, seluruh hakikat diri Anda ke dalam mihrab. Udkhulu, masuk. Kan begitu. Udkhulu, masuk. Kalau Anda mau masuk berarti apa? Sepenuh jiwa Anda harus masuk. Jangan setengah. Dan ibadah itu tidak lain adalah bentuk kita untuk melahirkan siapa diri kita kepada Allah, memasukkan diri kita. Maka pada saat itu, ketika seseorang datang ke mihrab, menghadapkan diri dia kepada Allah, lalu dia bertakbir. Ya. Dia udah berniat, saya berniat. Untuk apa? Untuk salat nih. Melakukan satu ibadah lillah, karena apa? Karena Allah, qurbatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya semata-mata karena Allah. Lalu ketika Allah melihat ternyata diri kita, hati kita ini tidak menghadap sepenuhnya kepada Allah, tidak hadir, jadi hanya badan kita, tubuh kita saja yang masuk ke dalam masjid, yang masuk ke dalam mihrab, yang berada di atas sajadah, tetapi jiwa kita, hati kita, pikiran kita, qalb kita ada di mana? Tidak berada di tempat ini. Berada di tempat yang lain. Bepergian ke sana kemari. Gak tahu kemana, gak menentu. Makanya ada yang mengatakan bahwa manusia ini, kita ini, ketika kita sedang berdiri mau sholat tuh, seperti kita itu sedang membuka apa? Seperti orang yang sedang masuk ke dalam supermarket, ke dalam mall. Ketika kaki kita melangkah ke sana sama dengan orang bertakbir, maka mulailah pada saat itu kita keliling tuh supermarket. Seperti orang seperti itu. Jadi ke sana kemari pikiran kita, melihat ini dan melihat itu, berpikir ini dan berpikir itu. Tidak fokus kepada apa? Kepada apa yang dikerjakan, kepada sholat. Pas salam selesai juga. Tawaf dia ke dalam mall. Supermarketnya dia udah selesai. Salam. Seperti itu. Makanya coba lihat. Ketika kita sholat, apa saja yang tidak pernah kita pikirkan muncul satu persatu di situ. Muncul. Yang kita tidak pernah ingat muncul. Makanya ada yang mengatakan kita itu kalau kehilangan sesuatu, cari pada saat kita sholat. Muncul itu. Kalau Anda kehilangan kunci, cari, langsung aja sholat. Anda temukan. Kenapa? Karena pada saat itu muncul satu persatu. Itu menandakan bagaimana bentuk sholat kita. Lalu kita udah tahu sholat kita seperti itu. Lalu kita merasa bahwa Allah itu berutang sama kita. Harus membalas kebaikan kita.
harus membalas sholat kita. Coba, kan begitu kita merasa. Jadi kalau kemudian kita ini menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita, kita kayak menuntut sama Allah, ya Allah, saya itu sudah melakukan kebaikan yang banyak, saya itu udah sholat, tapi kenapa? Coba, kan kita itu kayak hitung-hitungan sama Allah. Manusia itu kan memang seperti itu, selalu melihat diri dia itu terbaik, sangat baik. Orang lain itu dipandang kecil, nggak ada apa-apanya. Itu sama manusia. Sama Allah saja kita berani ya, apalagi sama manusia. Sama Allah aja kita hitung-hitungan. Terkadang kalau keinginan kita, doa kita itu enggak diturutin sama Allah, kita mulai marah kita. Pernah nggak kita seperti itu? Sering. Makanya di dalam hadis qudsi itu Allah katakan, ketika Allah lihat, Allah langsung melihat tuh hati kita. Karena di sana tatapan Allah. Innallaha la yanzur ila suwarik. Allah itu enggak melihat tampilan wujudmu, bukan perbuatanmu dulu, bukan gerakanmu dulu, enggak. Itu kan gerakan-gerakan luarnya saja. Itu kan keluar gerakan-gerakan tubuh kita, jasmani kita. Yang berhubungan dengan Allah kan hati. Jadi hati dilihat sama Allah. Sebelum gerakan-gerakan ini sampai menuju kepada Allah, maka dilihat dulu hati kita ini kemana, kecenderungannya kemana, untuk siapa, bagaimana, menghadapnya kemana. Itu dilihat sama Allah. Kalau dilihat ternyata tidak tertuju kepada Allah, Allah bilang apa? Apakah engkau ingin menipuku? Itu Allah bilang. Kamu itu datang ke sini mau sholat, tapi ternyata dirimu bukan untukku. Ruhmu kau tidak hadapkan kepada aku. Hatimu tidak tertuju kepada aku. Pikiranmu tidak pernah memikirkan aku. Kemana semua itu? Tubuhmu saja yang bergerak. Bahkan terkadang engkau lupa tuh gerakan-gerakannya. Rakaatnya engkau lupa. Salat seperti apa itu? Allahu Akbar. Harusnya kan kita itu malu sama Allah. Malu benar sama Allah. Dengan model salat seperti itu. Kayaknya kan malu kita kepada Allah. Menerima nikmat dari Allah. Hidup dihidupkan sama Allah. Diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi kemudian perintah Allah, ibadahnya nggak pernah dilakukan dengan baik, terbaik, enggak. Masih lebih baik makhluk-makhluk lainnya mereka taat kepada Allah. Mereka masih berzikir, bertasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka masih mensucikan Allah. Kalau kita nggak pernah mensucikan Allah. Nggak pernah. Sebab di dalam ibadah-ibadah kita pun tidak ada nilai-nilai kesucian di sana. Bercampur dengan ego kita, dengan keakuan kita, dengan pamrih-pamrih kita. Mana itu tasbih, mana itu sabah itu. Tasbih mensucikan Allah dari segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah, hanya Allah semata. Makanya ibadah itu kan mi'raj. Mi'raj untuk menuju kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk naik tuh. Jadi kalau kita itu udah berapa lama kita sholat, seharusnya kita bisa mendeteksi udah berapa dekat kita itu kepada Allah. Udah berada di tingkat mana kita itu. Kita bisa tahu. Tapi sekarang kan kita nggak paham itu. Kita ini masih berada di alam tanah terus. Masih berada di sini belum beranjak. Sebab yang kita lihat apa? Coba lihat. Pikiran kita dunia terus. Kan hanya seperti itu. Itu menandakan bahwa memang ibadah kita tidak pernah
membuat kita itu naik dekat dengan Allah. Enggak. Tapi yang mi'raj, yang menuju kepada Allah itu kan apa? Abdun, saya udah pernah bilang, abdun subhana, yang sudah mensucikan Tuhannya. Ini yang akan diajak oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat senang, sangat mencintai orang-orang yang tawwab, orang-orang yang terus bertaubat, kembali kepada Tuhannya, tinggalkan dunianya, menuju kepada Allah. Itu tawwab itu, yang terus mensucikan dirinya dari segala kotoran, apapun juga. Kotoran-kotoran duniawi, keinginan-keinginan sampah, semua keinginan yang akhirnya kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Tidak kita akan bawa ke alam sana, tapi itu terus yang kita pupuk, yang kita bawa. Di dalam mihrab ketika menghadap sama Allah, itu yang kita pikir.